Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahir dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika politik berdasarkan rincian nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila dan penerapan dalam kehidupan. Dari konsep teorinya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pengertian etika. Etika politik Pancasila. Kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian etika. Etika sendiri dilihat dari etimologi bahasanya, yaitu berasal dari kata ethos, bahasa Yunani, yang berarti watak, adat ataupun kesusilaan. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu, bisa jadi terhadap norma-norma, atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan bagaimana ajaran moral. Kedua kelompok etika ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, etika umum. Mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Etika khusus. Membahas prinsip-prinsip tertentu di atas dalam hubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Pengertian etika politik. Yang pertama, etika politik adalah praktik pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandaskan kepada akhlak, ilmu tentang adat dan budaya, kebiasaan untuk mengatur tingkah laku manusia dengan Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan alam semesta. Yang kedua, etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai etika dalam Pancasila. Nilai yang pertama yakni ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan baik dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah dan hukum Tuhan. Nilai yang kedua yakni kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila suatu dengan nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan masyarakat diseimbangkan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, sedangkan keadaban mengindikasi keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lainnya seperti tumbuhan, hewan, dan benda tak hidup. Nilai yang ketiga yakni persatuan. Perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Karena sangat mungkin seseorang seakan-akan mendasarkan perbuatan atas nama agama. Namun apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan, maka pandangan dari etika Pancasila bukan merupakan perbuatan yang baik. Nilai yang keempat yakni kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan terkandung nilai yang sangat penting, yaitu nilai hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kata hikmat atau kebijaksanaan berarti pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi atas nama mencari kebaikan. Pandangan minoritas belum tentu kalah dibanding mayoritas. Dengan demikian, perbuatan belum tentu baik apabila disetujui atau bermanfaat untuk orang banyak. Namun perbuatan itu baik di atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmat atau kebijaksanaan. Nilai yang kelima yakni keadilan. Nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila suatu dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Menurutnya, keadilan merupakan kewajiban utama bagi setiap pribadi masyarakat. Keadilan mengandalkan sesama sebagai partner yang bebas dan sama-sama derajatnya. Penerapan etika politik Pancasila yaitu berkampanye dengan tetap menyusun nilai kemanusiaan, contohnya dengan tetap menjaga keamanan pihak lain, tidak merugikan orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan sesama agar tetap harmonis, sehingga bentrokan tidak akan pernah terjadi. Hal ini berdasarkan pada sila yang ketiga. Peraturan dalam kegiatan berkampanye harus ditaati, sebab dengan menaati ketentuan berarti
memberi keselamatan bagi diri kita semua. Hal tersebut berdasarkan pada sila yang keempat. Pemilu dan kampanye memiliki tujuan akhir kemakmuran dan kesejahteraan hidup bersama. Oleh sebab itu, sebaiknya hindari hal-hal yang menjadi penghambat usaha-usaha menuju kesejahteraan bersama. Langkah tersebut berdasarkan sila yang kelima. Dengan menyadari bahwa semua perbuatan yang tidak baik dengan mengatasnamakan pemilu atau kampanye tidak akan lepas dari pengawasan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini didasarkan pada sila yang pertama. Permasalahan inti pokok tentu saja tidak terbatas pada masalah kekuasaan, namun politik ialah tentang seperangkat keyakinan dan kehidupan bermasyarakat, juga berbangsa dan bernegara, yang diperjuangkan oleh orang-orang yang meyakininya. Demikian adalah pengertian politik secara ilmiah. Adapun pengertian politik secara non-ilmiah yaitu memiliki prinsip perjuangan demi memenangkan kekuasaan, bahkan cenderung mengabaikan nilai kemanusiaan, sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Karena pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Sekian materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hati hampa tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.